Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Innahu bima ta'maluna basir. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, di antara ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau merasa berat, merasa sulit, yaitu ayat tentang istiqomah. Tepatnya di surah ke-11, surah Hud, ayat 112 yang tadi di awal sudah dibacakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keterangannya terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Abbas berkata, "Ma nazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya asyaddu wa asyaqqu min hadhil ayah." Tidaklah satu ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirasa sangat berat, sangat sulit selain ayat ini. Berarti kita mendapatkan ilmu yang berharga, bahwa yang berat, yang sulit itu bukan sholatnya, bukan saumnya, bukan membaca Al-Qur'annya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi yang berat dan sulitnya adalah kita istiqomah, kita dawam, terus-menerus melakukan amalan tersebut. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa istiqomah itu adalah suatu keharusan agar kita ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jawabnya untuk bisa kita istiqomah adalah di ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqomahlah engkau, wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi kalau Nabi SAW saja untuk bisa istiqomah perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apalagi kita. Jadi poin pertama agar kita bisa istiqomah adalah harus ada yang memberikan peringatan, yang memberikan nasihat, yang menguatkan kita. Dan sebaik-baik pemberi peringatan adalah Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bila kita ingin istiqomah, pastikan kita rutin bisa hadir di majelis ilmu, mengikuti kajian Al-Quran, As-Sunnah, sehingga ketika iman melemah bisa dikuatkan lagi. Ketika semangat melemah bisa ditingkatkan lagi. Selain itu, saat kita ingin menjadi hamba Allah yang istiqomah, kita senang ketika mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan untuk perbaikan kita ke depannya. Diawali dari kesadaran diri, banyak kurang, banyak salah, banyak hilap, sampai banyak dosa, maka kita pun siap menerima masukan, menerima nasihat, menerima peringatan. Jadi sekali lagi, poin pertama untuk kita bisa istiqomah, pastikan selalu ada yang memberikan peringatan kepada kita, dan sebaik-baik pemberi peringatan adalah Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Wa man taba ma'aka, dan juga kepada orang yang bertaubat bersamamu. Maka poin kedua untuk kita bisa istiqomah,
pastikan kita memiliki lingkungan yang baik, memiliki komunitas orang-orang yang baik. Pengaruh lingkungan itu teramat besar. Bila kita ingin istiqomah, pastikan lingkungan kita berada bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang sejalan, setujuan dengan kita. Waman taba ma'aka, dan juga kepada orang-orang yang bertobat bersamamu. Jadi bersamanya ini untuk semangat taubat, untuk semangat memperbaiki diri, sehingga kita bisa menutup celah dari rasa ujub berbangga diri, bisa menutup celah dari sifat kesombongan, karena sungguh ketika seseorang memiliki suatu kelebihan, setan tidak tinggal diam. Setan merusaknya dengan rasa takabur, dengan rasa ujub. Adapun bila kita merasa diri banyak dosa, maka semangat tobat tidak pernah terhenti. Semangat memperbaiki diri tidak pernah terjeda. Karena sungguh kita menyadari sebagai manusia banyak salah, banyak hilaf, banyak dosa yang sudah kita lakukan. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Maka poin ketiga, untuk kita bisa istiqomah, pastikan sesuai dengan kemampuan diri, jangan melampaui batas. Contohnya, kita ingin istiqomah membaca Al-Quran. Setiap beres sholat maghrib, sholat subuh, dimulai sedikit dulu. 1 lembar, 1 lembar. Terus kalau sudah 1 bulan lebih, bertahan tuh. Setiap beres maghrib dan beres sholat subuh, 1 lembar, 1 lembar, tambah lagi. Sekarang jadi 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Terus begitu. Kita bisa sholat malam, hanya 3 rakaat tidak apa-apa. Dawam 3 rakaat, 3 rakaat. Selanjutnya jadi 7 rakaat sampai jadi 11 rakaat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Karena sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara amal yang Allah cintai itu adalah yang dawam, yang berkelanjutan, yang istiqomah kita lakukan walaupun sedikit. Dan yang terakhir, untuk kita bisa istiqomah adalah kita harus meyakini ada Allah yang selalu mengawasi. Walaupun dalam kesendirian, kita tidak berani melakukan kemaksiatan, karena meyakini ada Allah yang selalu mengawasi. Ada Allah yang senantiasa memberikan penilaian. Maka dari keyakinan seperti ini, kita tidak lelah mencari penilaian orang lain, tetapi seluruh amal ibadah yang kita lakukan ditujukan hanya untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwatu iman yang bisa disajikan. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? 1, harus ada yang memberikan peringatan. 2, pastikan lingkungan kita orang-orang yang soleh, mendukung usaha kita, sejalan dan setujuan dengan kita. Yang ketiga, jangan melampaui batas. Yang terakhir, meyakini ada Allah yang selalu mengawasi. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi nutrisi untuk keimanan, semangat berjuang untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.